Multifans, selamat datang kembali di Multimedia Channel, tempatnya eksplorasi seputar ekonomi bersama bintang tamu berprestasi. Yeay! Oke, jadi ya teman-teman Multifans, saya akan spill sedikit gitu ya. Jadi clue-nya, mahasiswa atau bintang tamu yang satu ini itu sangat luar biasa, shining gitu ya di FE di bisnis digital karena banyak sekali achievement di internasionalnya gitu. Nah, ini dia bersama Regina. Halo semua. Halo Bu Meta. Halo. Nah, Re, kita punya sapaan untuk teman-teman yang dengerin ya. Sapanya adalah Multifans. Oh, Multifan. Halo Multifan. Nah, oke. Nah, jadi ya teman-teman, Regina ini sangat luar biasa ya. Jadi kalian wajib banget untuk mantengin yang pengen dapat atau berprestasi di bidang internasional. Apa aja yang Regina ikutin, ada banyak sekali ya. Salah satunya itu yang paling menarik nih. Oke, apa nih? Kamu apa? Sebenarnya yang paling menarik ya hampir semuanya menarik sih Bu. Kayak karena ketemu teman-teman baru. Cuman yang emang life changing experience banget sih yang terakhir kemarin yang KB Solveton, karena itu bener-bener kayak diberangkatin ke Korea Selatannya, terus ngobrol langsung sama CEO KB Financial Group-nya kayak gitu. Jadi apa ya istilahnya, kita nge-propose solution itu benar-benar divalidasi gitu sama pihak-pihak penting gitu. Tapi sebelumnya sepertinya ada yang belum saya tanyain ke Regina gitu, karena ini pertama kali kita bertemu setelah saya udah nggak ngajar Regina lagi. Iya, terakhir semester 3. Iya. Karena saya tuh begitu antusias mendengarkan cerita Regina, jadi saya lupa tanya kabarnya Re. Oh iya. Ya kan? Iya, lupa bridging ya. Alhamdulillah sehat. Ibu Meta gimana nih? Alhamdulillah sehat ya. Sekarang waktu kita ketemu saya lagi hamil, sekarang udah launching. Ya, jadi KB Solvitang. Iya. Nah, jadi apa itu Ri? KB Solvitan, nah itu apa itu? Jadi sebenarnya singkatnya KB Solveton itu lomba bisnis case teman-teman Multifan. Jadi dari lomba bisnis case tersebut didebatkan kayak gitu. Jadi solve-a-thon itu singkatan dari kayak solve-a-thon. Jadi kayak solving sesuatu secara maraton gitu maksudnya. Jadi di mana pada saat lomba bisnis case tersebut kita istilahnya kita tuh kayak begadang gitu deh 3 hari sampai 5 hari lebih untuk persiapin mosi debatnya kayak gitu. Jadi istilahnya kita tuh saling memvalidasi ide bisnis case dari tim lawan kayak gitu. Jadi misalkan nanti saya present lomba maksudnya ide kelompok saya. Terus nanti didebatin tuh sama lawan saya kayak validasinya kayak gitu-gitu. Pokoknya bebas mengkritik, bebas nanya kayak gitu. Nanti mereka present, saya boleh mengkritik balik kayak gitu. Jadi nanti juri tuh ngelihat kayak siapa nih yang paling bisa mempertahankan ide mereka, yang kayak bisa nunjukin kalau ide tim mereka lebih baik kayak gitu. Nah itu secara teknis bagaimana kegiatan tersebut berlangsung ya? Iya betul. Iya. Terus yang ini saya tanyakan terlebih dahulu nih, kok bisa Regina ikut kontestasi tersebut gitu? Itu tuh dari siapa? Dari mana infonya? Dari mana bisa Regina dapat? Ya, teman-teman Multifans harus tahu nih. Jadi sebenarnya infonya itu dapat dari ini sih, jadi tuh ada YouTuber namanya itu Zahid Asmi Ibrahim. Jadi siapa itu? Dia YouTuber edukasi gitu loh Bu, kayak tentang self improvement kayak gitu-gitu. Nah dia di tahun 2022 berhasil jadi salah satu partisipan Indonesia yang bisa ikut lomba KB Solveton. Di 2022. Jadi 1 tahun sebelum saya. Nah cuman pada tahun dia lombanya itu masih debat dalam bahasa Korea. Jadi dia present business case dia, ngajuin proposal dia itu dalam bahasa Korea kayak gitu. Nah ternyata di tahun 2023, jadi pas saya nonton vlognya dia kayak seru ya ada lomba business case tapi debatin. Cuman karena bahasa Korea ya udah deh follow aja dulu IG-nya kayak gitu. Saya nggak ada ekspektasi untuk bisa ikut karena kan nggak bisa bahasa Korea ya. Jadi kayak ya udah nontonin aja. Cuman ternyata pas di 2023 mereka upload poster kalau mereka
buka khusus lomba debat bahasa Inggrisnya kayak gitu. Yang dimana itu emang dikhususin buat partisipan di Indonesia. Itu mahasiswa nggak terbatas S1 S2 pun bisa. Nggak ada batasan semester Nggak atau ada. Jadi selama masih kuliah masih terdaftar kita suruh kasih bukti KRS juga pada saat itu. Jadi selama masih terbukti mahasiswa, jadi ya boleh ikut. Cuman itu doang syarat administrasinya. Iya itu doang. Jadi pas jadi waktu itu sistem ngumpulin ini mungkin karena lomba ya. Jadi tidak ada ketentuan se-strict kayak English proficiency test itu tuh nggak ada karena masih sistemnya lomba kan, bukan exchange gitu. Jadi yang diminta cuman video proposal, terus proposalnya, terus sama bukti identitas, boleh KTP, boleh paspor, sama bukti KRS kayak gitu. Oke. Nah, jadi kalau misalkan saya garis bawahi di sini, informasi itu sebenarnya bisa kita dapat dari mana aja ya, Ria. Apalagi kita Gen Z itu sudah melek, udah apa-apa media sosial tuh tahu gitu, dan dimanfaatkan dengan baik oleh Regina. Itu yang hal-hal yang seperti itu yang justru di follow ya, karena itu memberikan dampak positif bagi Regina. Iya betul, jadi kayak aku emang suka follow yang jadi interest aja kayak gitu. Jadi kalau ada opportunity yaudah coba aja gitu. Iya, jadi ya nggak cuman ya begitulah ya, jadi ada ilmunya juga memfollow orang tersebut gitu ya. Betul. Siapa namanya tadi? Zahid Asmi Ibrahim. Zahid Ibrahim. Dia sekarang masih kuliah ya? Dia kalau nggak salah dia kuliah di Jepang sekarang. Dia mahasiswa Indonesia kayak gitu. Cuman dia emang suka opportunity lomba-lomba kayak gitu. Jadi kayak saya suka nontonin vlog dia kalau dia lagi lomba, kalau dia lagi keluar negeri kemana kayak gitu. Nah itu juga jadi salah satu motivasi Rere ya. Iya betul. Nah terus akhirnya ikutlah hal tersebut gitu. KB itu apa? Tadi dari bank ya kalau nggak salah. Benar dari bank. Bank apa itu? Jadi KB itu salah satu bank besar guys di Korea Selatan. Ibaratnya kalau di Indonesia itu kayak mungkin kita udah nggak awam kayak sama BCA, sama Mandiri. Nah kalau di Korea mereka tuh udah sangat amat besar di Korea kayak gitu. Jadi kayak to the point kayak saya sempat nanya gitu kan kayak ke teman-teman Korea. Saya kayak alasan mereka pakai bank KB itu apa, mereka bilang ini tuh udah saking besarnya mereka tuh udah nggak ada alasan gitu Bu. Jadi kayak emang udah dari orang tuanya make, dari pendahulu-dahulunya make. Jadi mereka kayak nggak tahu udah emang make aja kayak gitu. Jadi orang-orang di Korea tuh udah secara tidak sadar tuh mereka akan pakai si bank KB itu karena memang branch-nya ada di mana-mana kayak gitu. Jadi memang sebesar itu. Nah di tahun 2021 atau 2020 mereka itu mengakuisisi Bank Bukopin di Indonesia. Bank Bukopin. Nah yang seperti kita tahu Bank Bukopin itu juga bank berwarna kuning gitu ya. Iya benar, dan yang ada pohon beringin. Iya dan gak banyak juga orang sebenarnya tahu gitu ya. Nah terus? Jadi karena Bank Bukopin pas pandemi itu mengalami penurunan profit dan kegiatan, akhirnya mereka menjual beberapa saham mereka. Nah itu dibeli sama KB Financial Group ini. Karena memang KB Financial Group ini setelah mereka besar di Korea Selatan, mereka tuh ada target untuk memperluas di ASEAN kayak gitu. Jadi mereka juga ada ngakuisisi di Myanmar, di Vietnam kayak gitu. Dan sebelumnya ya. Dan di Indonesia mereka pilih si Bukopin ini karena memang pada saat itu dijual. Jadinya sekarang Bukopin itu namanya KB Bukopin Bank kayak gitu. Ini nih karena saya tuh sering lihat tapi saya bukan pemakai ya. Jadi tuh saya nggak tahu gitu kan. Kenapa sekarang ada tambahan KB-nya di depan? Oh ternyata karena dia sudah diakuisisi sama si KB yang di Korea. Jadi mereka ini yang menggalakkan. Nah, terus? Jadi mereka istilahnya mau mengganti target market lah supaya bisa mengikuti perkembangan zaman. Nah, turns out setelah diakuisisi itu dalam waktu 1-2 tahun tuh pertumbuhannya tidak signifikan kayak gitu. Jadinya akhirnya mereka ide untuk kenapa nggak dibikin lomba bisnis case aja, dimana biar anak-anak muda aja nih, anak-anak Indonesia langsung yang kayak ngasih tahu sebenarnya kurangnya mereka tuh di mana sih kayak gitu. Jadi sebenarnya orang Korea itu lumayan clueless gitu ketika mereka mau mau masuk pasar di Indonesia karena mereka nggak tahu kurangnya si Bukopin itu di mana. Karena sebenarnya mereka nggak tahu kalau misalnya Bukopin itu dulu dipakai sama orang-orang desa, orang-orang yang tua kayak gitu, kayak
kayak yang guru-guru di desa kan betul, betul. kayak gitu. Mereka tuh ternyata tidak tahu karena aku sempat nanya sama beberapa stakeholders ya kayak mereka tahu nggak sih kalau kalau Bukopin tuh Bukopin dulunya tuh bank yang dipakai sama orang-orang yang image-nya seperti apa gitu ya. Nah, akhirnya mereka kayak oh ya udah kalau gitu kenapa enggak kita bikin lomba buat mahasiswa di Indonesia, terus nanti top 16-nya kita bawa ke Korea Selatan. Jadi mereka dapat ide dan mereka juga dapat exposure juga kayak gitu. Jadi kan otomatis kan langsung akan booming kan kayak wah, ini lomba apa nih yang bisa se-benefit ini kayak gitu. Jadi ada perubahan segmen gitu ya dari yang sebelumnya Bukopin itu kita tahu digunakan oleh orang-orang desa dan orang-orang mungkin baby boomers ya, dan sekarang itu mau ganti segmen untuk Gen Z gitu. Nah, akhirnya melibatkan si segmen ini atau Gen Z ini untuk menjadi atau mencari problem solving dari segmen baru mereka gitu, dan akhirnya membuat lomba yang diperuntukkan juga untuk Gen Z. Iya betul. Nah, terus akhirnya Rere ikut. Dan dari berapa peserta total? Kalau tidak salah itu 330. Seluruh Indonesia ya? Iya. Dan dipilih 16. top 16. Yang dikirim ke Korea Selatan. Oke, jadi itu ada ini yang dilombakan apa? Yang dilombakan, jadi kita seleksi dari video proposal itu Bu. Yang kita yang kirim, 300 orang terlebih dahulu ya? Itu mereka ngirimin proposal, video proposal, terus dari situ diseleksi 16 orang. Nah, 16, dalam bahasa Inggris ya? Iya, dalam bahasa Inggris. Oke. Nah, dari 300 itu yang diseleksi adalah proposal dan juga present ya. Betul. Dan dipilih 16, dikirim ke Korea. Apa yang di ide atau problem solving yang Regina tawarkan? Oke, kalau dari aku sendiri karena dari hasil analisis itu aku ngelihat mereka itu sebenarnya kurang ini aja sih. Pertama kan secara desain UI UX pemakaian dari aplikasinya kan masih kurang ya Bukopin. Jadi itu yang aku propose juga untuk mereka bisa nge-enhance UI UX aplikasinya tuh bisa lebih user friendly untuk lebih mudah dipahami lah buat orang, karena pas aku coba download aplikasi mereka yang lama itu Wookie namanya, itu tuh masih bank bank digital yang basic aja gitu Bu, kayak cuman buat isi pulsa kayak gitu, BPJS basic kayak gitu banget. Maksudnya kayak itu bisa dilakuin bahkan di e-commerce kayak gitu. Jadi nggak ada USP-nya lah istilahnya. Jadinya yang saya nggak ada orang experience juga pakai jadi kayak nggak ada ya? alasan gitu kayak kenapa ya harus pakai, kan udah bisa di e-commerce, bisa di bank lain kayak gitu. Jadinya yang saya propose nge-enhance UI UX sekaligus tambahin beberapa fitur inklusivitas sama edukasi yang bisa nge-guide baik Gen Z maupun nasabah lama gitu. Dimana nasabah lama itu kan kayak ibarat kata kayak ada kesenjangan ya sebenarnya antara Gen Z dan pengguna lama. Iya betul. Kan timpang banget tuh. Jadi ide Rere adalah menjembatani antara keduanya. Dan membuatlah jadi saya propose ide di mana AI itu bisa ngebantu untuk orang-orang yang low vision kayak gitu. Jadi bahkan sesimpel warna-warnanya itu bisa disesuaikan buat orang yang buta warna kayak gitu. Jadi itu kan bisa ngebantu untuk orang yang buta warna juga, untuk warna-warnanya bisa lebih disesuaikan. Jadi kalau misalkan biasanya kita kenal ada dark mode, jadi ada mode khusus untuk orang-orang yang buta warna kayak gitu. Jadi yang sama Rere segmennya targetingnya itu lebih dispesifikkan lagi ke orang-orang yang buta warna gitu ya. Jadi ini menargetin untuk orang-orang nasabah lama dari Bank Bukopin kayak gitu. Karena walaupun mereka mau targetin nasabah baru, tapi kan mereka harus mencoba meng-guide juga nih nasabah lama biar essence dari si Bukopin ini nggak hilang kayak gitu. Dan itu juga menjadi USP banget deh buat si Bukopin, karena belum ada bank lain di Indonesia yang begitu kayak gitu. Jadinya nggak hanya itu juga, jadi AI juga bisa bantu untuk ngasih fitur suara voice out loud gitu. Jadi ketika nasabah pakai earphone itu kalau misalkan mereka butuh bantuan dalam ngebaca kata-kata di aplikasi bank itu bisa kayak gitu. Jadi kayak itu ngebantu mereka untuk orang-orang yang kayak untuk ngelihatnya tuh agak susah kayak gitu. Tapi mungkin mereka masih bisa ngelihat, cuman kalau dibantu bantu dikte itu akan ngebantu mereka kayak gitu. Malah lebih jelas gitu ya. Iya. Jadi sebenarnya ini tuh ide yang sangat cemerlang ya, karena nggak semua, bahkan ini satu-satunya idenya gitu.